Kita semua tetap dituntut untuk tetap setia kepada Dia dalam segala situasi. Setia, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita semua setia dari hari ke hari. Dan sampai pada minggu ini, kita semua setia, bukan? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan pengalaman hidup daripada jemaat di Smyrna. Salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Tuhan ingin supaya mereka setia kepada Dia dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik bahwa kepada 7 jemaat di Asia Kecil ini, surat ditulis oleh Rasul Yohanes setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di Pulau Patmos. Jemaat di Smyrna justru ada kalimat langsung yang diharapkan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, jemaat yang lain tidak ada kalimat seperti itu, saudara-saudara. Tetapi hanya kepada jemaat di Smyrna dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kita juga mari, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini harapan Tuhan bagi saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita ingin bertanya, tentu, mengapa kita diharapkan Tuhan untuk tetap setia sampai mati? Kita pelajari konteks daripada jemaat Smyrna ini. Maka ada beberapa alasan yang Tuhan harapkan supaya mereka tetap setia sampai mati. Alasan yang pertama, saudara-saudara, mengapa Tuhan mengharapkan mereka setia? Yang pertama, karena Tuhan tahu keadaan mereka. Saudara-saudara, Tuhan tahu keadaan mereka. Ayat yang ke-8 mengatakan, Aku tahu, dan seterusnya. Tuhan tahu keadaan jemaat di Smyrna. Keadaan jemaat di Smyrna ini, saudara-saudara, adalah satu pergumulan yang luar biasa. Tuhan tahu tentang apa? Di sana pertama dikatakan, Aku tahu kesusahanmu. Tuhan tahu kesusahan jemaat di Smyrna. Dan kedua, keadaan kemiskinanmu. Ya, Tuhan tahu kesusahanmu, Tuhan tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya dan seterusnya. Ada fitnah yang disampaikan kepada jemaat di firman itu. Tuhan tahu keadaan itu, saudara-saudara. Dan di situ juga dikatakan loh, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ada penderitaan, saudara-saudara. Jadi sudah ada kesusahan, ada kemiskinan, ada fitnah. Sekarang keempat, ada penderitaan yang dialami oleh jemaat yang di Smyrna. Bukan hanya penderitaan, saudara-saudara, tapi dikatakan bahwa iblis akan melemparkan beberapa orang ke dalam penjara supaya kamu dicobai, ada pencobaan yang berat di sana. Ya, jadi saudara-saudara lihatlah keadaan yang ada di jemaat Smyrna. Ada kesusahan, ada kemiskinan, ada fitnah, ada penderitaan, ada cobaan. Wah, luar biasa. Hal-hal sedemikian datang menimpa kehidupan jemaat di Smyrna. Dan saya kira keadaan-keadaan ini juga tidak berbeda dengan kehidupan kita zaman sekarang, bukan? Itu kita diperhadapkan juga dengan kesusahan. Mungkin juga ada kemiskinan, ada penolakan, ada fitnah, ada penderitaan, ada cobaan. Bermacam-macam hal yang sedang saudara alami dalam kehidupan pribadi Anda,
mungkin dalam keluarga, dalam hidup dan pelayanan. Ada banyak keadaan-keadaan yang sekarang ini sedang diperhadapkan kepada kita, kan? Tuhan mengatakan di sini, aku tahu, Tuhan tahu keadaan kita. Kadang kita sudah menceritakan pergumulan kita, tetapi keluarga, mungkin kepada keluarga tidak peduli terhadap hidup kita. Kita ceritakan keadaan kita kepada sahabat dekat, orang dekat, tapi orang dekat tidak mampu menolong kita. Kita menceritakan kepada orang-orang yang kita harapkan dapat menolong kita keluar dari keadaan-keadaan semacam ini. Tapi mungkin kita juga tidak ada dapatkan itu. Nah, saudara, kalau kita dalam keadaan sedemikian, mari pengalaman jemaat di Smyrna ini, Tuhan mengatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Yaitu firman dari Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Dia datang dan berbicara kepada jemaat di Smyrna. Dia datang juga dan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu keadaan. Karena itu tetap setia. Tetap setia karena Tuhan tahu, saudara-saudara. Menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan tahu dan Tuhan menutup mata? Apakah Tuhan tahu dan Tuhan diam saja? Apakah Tuhan tahu dan Tuhan tidak berbuat apa-apa? Oh tidak, saudara-saudara. Tuhan katakan engkau tetap setia. Aku tahu, itu berarti Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan izinkan kita menghadapi keadaan-keadaan sedemikian untuk menguji kesetiaan kita kepada Dia. Saudara-saudara, ada banyak orang berubah setia ketika diperhadapkan kepada kesusahan, kemiskinan, penderitaan, cobaan-cobaan hidup yang berat. Mereka tidak menjadi setia lagi. Tuhan Yesus telah punya pengalaman itu secara luar biasa. Ada cobaan, saudara-saudara. Pada waktu dia dicobai oleh iblis, dia memenangkan, dia setia kepada Bapaknya dan dia tidak mau menyangkal keberadaan Bapaknya. Dia menang atas iblis. Cobaan yang paling berat dalam hidup Yesus adalah ketika dia menderita, ketika dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia tetap setia kepada Bapaknya. Dan dia katakan, inilah firman dari yang awal yang sudah mengalami semuanya sampai akhir dalam kematian, yang telah mati dan yang hidup kembali. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah jemaat Smyrna ini, yang menyatakan bahwa dia mampu menolong, dia mampu menghibur, dia juga sudah mengalami semua keadaan-keadaan sedemikian. Maka dia mengatakan, hendaklah engkau setia. Luar biasa, bukan? Mari kita bertanya kepada diri kita, adakah kita berada pada keadaan-keadaan sedemikian, seolah-olah tidak ada harapan lagi, seolah-olah tidak ada jalan keluar? Sudah percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia setia kepada kita, Dia tahu keadaan kita, dan Dia juga menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu diharapkan tetap setia pada Dia. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna untuk tetap setia? Di sini dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita setia karena Tuhan tahu dan sanggup menolong kita. Yang kedua, kita setia karena Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan menanti setiap kita. Mahkota kehidupan disediakan buat orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Mahkota kehidupan. Saudara, mengikuti berbagai perlombaan, di akhir berbagai perlombaan, orang yang setia memenangkan pertandingan, pasti mahkota menanti. Pasti piala menanti. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia dalam iman kita kepada Dia. Dengan setia, mahkota kehidupan menanti setiap kita.
Saudara rindukan memiliki mahkota kehidupan? Banyak orang di dalam dunia ini berupaya dengan bermacam-macam hal, mendapatkan berbagai mahkota. Ada mahkota keberhasilan, kesuksesan dalam ukuran dunia, mahkota kekayaan, mahkota jabatan, mahkota nama baik, mahkota ilmu pengetahuan, mahkota apa saja di dalam dunia. Mereka mau mendapatkan itu. Dan itu wajar, itu pun memang harus kita dapatkan dalam hidup ini. Selama masih ada kesempatan, terus berjuang, dapatkan semuanya itu. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita berpikir tentang mahkota yang abadi, yaitu mahkota kehidupan? Di sini dikatakan mahkota kehidupan, bukan mahkota kekayaan. Semua mahkota di dalam dunia kita dapatkan, itu sifatnya sementara saja. Saat kita mati, saudara-saudara, kita tinggalkan semua mahkota ini. Tetapi ada satu mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan. Ada kehidupan di balik kematian. Ada kehidupan di seberang sana. Karena itu dikatakan di situ bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua menanti semua orang. Kita semua akan mati dua kali, saudara. Kematian pertama adalah kematian fisik kita, kematian tubuh jasmani kita. Kita semua akan mati, tubuh yang dari tanah kembali kepada tanah. Kematian yang kedua, yaitu kematian kekal yang menanti setiap orang, siapapun juga. Tetapi ada janji itu, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu berarti kita luput dari kematian kedua yang menanti, dan kita tetap hidup. Di sini dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Saudara, karena itu mari kita dijanjikan mahkota kehidupan, dapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Inilah alasannya kalau kita setia. Maka kalau kita setia di dalam kehidupan selama di dunia ini, saudara-saudara, oh puji Tuhan, mahkota kehidupan menanti Bapak Ibu, Saudara dan saya.